ولا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النائم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب المصطفى ولمقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنت الفتوح والمنوح والرسول وتوبة النصوح بحق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والعباد أجمعين خاصة إلى جميع المؤلف الكتب التي تعلمنا وعلمنا بها وثم المرحومين المرحومات أهل مجلس تعليم وصلاة المبارك جميع الرسول فوتو وشامي رحمه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. Ma'asyiral hudur rahimakumullah wa yarakum jamaah Majelis Ta'lim Shalah Al-Mubarak yang saya cintai. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke ayat yang kelima surah Al-Baqarah di halaman 3 itu baris pertama dari atas kitab kita. Ulaika al-mausufuna bima dzukira. Ulaika bermula mereka itu al-mausufuna yang disifati bima dzukira dari apa yang telah disebutkan. Kayak kemarin itu beriman kepada yang gaib ya. Terus mendirikan sholat, mendermakan sebagian hartanya, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya dan juga hari akhirat. Nah, ulaika mereka itu ala hudam mir rabbihim di atas hudan petunjuk mir rabbihim dari Tuhan mereka. Jadi bukan ulaika fi hudan, mereka itu di dalam petunjuk, tapi ala hudan di atas petunjuk. Jadi seolah-olah petunjuk ini sebagai kendaraan dia untuk berjalan, makanya pakai kalimat ala, di atas petunjuk. Kayak seorang menaiki kendaraan ya, misalnya Zaidun ala rokibi, Zaid di atas kendaraannya. Nah, jadi seolah-olah petunjuk itu di bawah, dia berada di atas. Jadi dia menaiki petunjuk sebagai kendaraannya. Dan juga itu petunjuk mir rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Tuhannya orang-orang beriman. Ya, kalau kita dapat petunjuk misalnya dari ahli, dari orang yang ini ya, namanya manusia ya, keilmuannya kadang-kadang berubah-ubah, pengetahuannya berubah-ubah, berbeda dengan petunjuk dari Tuhan ya, udah pasti, udah paten. Kadang-kadang kalau kita nanya alamat, minta diunjukin alamat, yang ngunjukin kadang-kadang juga kira-kira sih kayaknya rumahnya belah ono deh, ada kira-kiranya ya, nggak pasti, walaupun bisa nunjukin tapi ada kira-kiranya. Tapi kalau yang membentuk jalan, yang bikin jalan, yang konstruksi jalan, yang tahu denahnya, ya tentu saja kalau kita minta petunjuk sama yang
membuat jalan itu atau membuat konstruksi atau denah itu ya tahu secara persis. Pokoknya jangan gang yang itu, gang yang sini. Wah, ditegesin. Kenapa? Yang dia pencipta, dia yang bikin kapling-kaplingnya, dia tentu tahu. Walaupun gangnya mirip, ya tentu tahu sedetail-detailnya. Nah, begitupun kita ya dikasih Al-Quran sama Allah, udah buka itu Al-Quran, itu jalan kamu kalau mau selamat. Apalagi ini yang nunjukin mirrobihim, dari Tuhan mereka itu. Jadi ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, beruntung. Jadi muflihun di sini tafsirnya al-faizuna bil jannati, orang yang berhasil, orang yang sukses, bil jannati dengan surga, an-najuna minan nari, dan juga orang yang selamat dari neraka. Jadi muflihun sesuai dengan katanya muflihun itu ya al-faizuna bil matlubi wan najuna minal marhubi. Jadi orang sukses itu ya, orang itu dikatakan sukses kalau sudah memenuhi dua unsur ini. Meraih apa yang ia pengenkan, selamat dari apa yang ia tidak inginkan. Itu namanya orang sukses. Jadi kalau misalnya meraih apa yang diinginkan belum tentu sukses kalau dia nggak selamat dari apa yang dihindarkan. Misalnya itu koruptor itu bukan orang sukses. Memang bisa jadi dia meraih apa yang dia inginkan, tetapi dia nggak selamat. Nah, ada yang kecelakaan. Jadi namanya bukan orang sukses namanya. Ya, apalagi orang yang selamat dari ini tapi tidak meraih apa-apa, ya namanya bukan sukses juga. Jadi orang muflihun itu harus memenuhi dua unsur. Apa yang ia inginin dicapai dan apa yang dia khawatirkan tidak tercapai atau selamat. Nah, jadi orang yang sukses itu endingnya ialah kita ini muflihun, orang yang selamat, ke surganya sukses, ke nerakanya kagak sama sekali, selamat dari neraka. Sebab ada orang yang kaci biluk dulu ke neraka. Nah, kita ke neraka sukses, kita raih surga kita, ya kita raih surga kita, ke nerakanya selamat. Sebagaimana doa kita yang selalu kita ungkapkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat. Tuh. Coba Bapak-bapak perhatikan, kenapa ayat ini menggunakan kata muflihun? Padahal bisa saja sesuai tafsir itu al-faizun. Jadi ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul faizun. Kan enak juga. Hah? Kenapa pakai kata muflihun? Muflihun itu diambil kata fa, lam, sama ha. Yang mana akar katanya ya, yang kita sering dengar itu kalau kita azan, hayya 'alal falah. Marilah kita raih kemenangan, kesuksesan, ya. Nah, jadi falah itu juga bisa kalau ditasdid itu artinya petani. Makanya hati-hati yang azan jangan pakai tasdid lamnya. Hayya 'alal falah. Nah, marilah kita raih petani-petani. Jadi begitu, beda maknanya. Tetapi memang petani ini adalah orang yang paling sukses. Orang yang paling sukses petani ini. Dari setiap bidang usaha, petani yang paling sukses. Kenapa petani dikatakan paling sukses? Karena petani dia bekerja membelah tanah, tinggali, ya, nanam biji, nyiram, ngerawatin, udah sampai situ aja batasnya. Nggak perlu petani narik-narikin pohonan biar tumbuh cepet. Enggak, biarkan semuanya udah. Tinggal tawakalnya. Tuh. Makanya di sini pakai bahasanya muflihun. Jadi seolah-olah engkau ini sukses
Ya karena memang ada upaya kamu yang hanya sekecil itu, selebihnya Allah udah. Kayak seorang petani. Petani kan cuma kerja dikit doang. Ya, selebihnya Allah. Tawakal kepada Allah. Dan petani adalah profesi yang paling sukses. Kenapa? Karena petani itu pasti selamat. Contoh begini, beda sama kita ya yang kerja sama orang. Kalau kita kerja sama orang, ya manusia, kalau kita kerja sama manusia, manusia ada dua kemungkinan, bisa taat, bisa maksiat. Kalau kita kerja sama bos kita yang ahli taat, alhamdulillah. Gara-gara kita kerja sama bos kita jadi pergi haji, bos kita nyumbang ini, nyumbang itu, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita kerja, keringat kita kerja sama bos kita main perempuan, main judi, kira-kira kita kebagian dosa nggak kerja sama dia tuh? Membantu bos kita maksiat jadinya. Tuh, jadi kalau kerja sama manusia ada kemungkinan taat, ada kemungkinan maksiat manusia. Tapi kalau kita kerja sama tanah, tanah tidak maksiat dan tidak taat. Jadi masih mending kerja sama tanah, ngarepin sama tanah. Ya, apalagi sang petani-petani kita pasti ngarepnya ke Allah. Petani udah ikhtiar, udah pakai pupuk, udah pakai apa, udah pas jalan panen kan penuh dengan ketawakalan. Beda sama kita asal tanggal sekian enggak gajian dikit lagi. Asal ngapa-ngapa janji ntar tanggal sekian. Beda sama orang yang apa dengan petani. Petani itu tawakalnya, walaupun udah usaha segala macam. Nah, jadi ayat kita ini bapak-bapak, ibu-ibu ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kita lihat terjemahannya di Al-Qur'an, mereka itu di atas petunjuk Tuhan mereka dan mereka itu adalah orang-orang beruntung. Jadi seolah-olah kayak dua kalimat. Ada apa? Ada dannya. Padahal itu situ dan itu nggak ada fungsinya. Jadi gini, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka yang di atas petunjuk Tuhan mereka, merekalah orang yang beruntung. Jadi bukan ada dua kelompok, ada satu ulaika ala hudam mir rabbihim, satu kelompok mereka itu di atas petunjuk Tuhan mereka. Yang satu lagi berada di atas mereka adalah orang beruntung. Jadi ada dua karena ada kalimat dan. Itu bukan itu. Makanya kalau di Nahwu ada namanya atop musabab. Jadi gini, karena mereka itu berada di atas petunjuk Tuhan mereka, sehingga mereka itulah orang yang beruntung. Gitu. Jadi bukan dua kelompok. Bukan Ja'a Umarun wa Zaidun, telah datang Umar dan Zaid. Karena Umar dan Zaid itu orang yang berbeda. Nah, kalau Al-Quran kita, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika, itu bukan berarti apa? Dan. Namanya musababiyah. Orang muflihun ini karena sebab mereka itu di atas petunjuk Tuhan mereka, sehingga mereka itu adalah orang yang beruntung. Begitu. Jadi jangan diartikan dan. Gitu. Walaupun di terjemahan kita pasti artinya dan. Lihat aja di terjemahan. Dan mereka itulah ya orang-orang yang beruntung. Nah, di sini pun kita diajarkan oleh Al-Quran, bagi kita selaku orang tua, kita memuji anak kita bagus dan harus dipuji biar semangat. Tetapi memujinya jangan efeknya. Jadi gini, kita kan suka ya muji, duh anak papa memang pinter, anak mamah memang pinter, emang nak kamu memang pinter, emang dari keturunan, emang lahirnya udah bawaannya pinter. Nah, kita muji karena suka berlebihan. Ya. Nah, kalau tuntunan Al-Quran kita jangan itunya, jangan muflihunnya, tapi hudannya yang dipuji. Nah, karena kamu rajin maka wajar dong nilai kamu bagus. Orang kamu rajin kok. Orang kamu belajar karena kamu menyempatkan waktu belajar, karena kamu gigih. Nah, itu lebih bagus puji itunya. Ya, puji apa namanya? Upayanya, jangan puji hasilnya. Sebab nanti khawatir kalau anak kita selalu dipuji endingnya, ya, walaupun dia pinter ujung-ujungnya, jangan puji pinternya. Khawatir nanti anak kita jadi jumawa.
Jadi nggak mau belajar, emang gue terlahir pinter. Nggak belajar juga pinter. Nanti ujung-ujungnya nilainya anjlok, akhirnya apa yang terjadi? Nah, prestasinya anjlok, akhirnya dia frustasi. Ternyata pinter itu hanya bohong, mama atau pinter apaan, bapak. Jadi kecewa, nggak bisa dia itu apa? Move on, gara-gara apa? Nah, jadi disinilah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu memang orang yang kalau sudah beriman pasti muflihun, pasti selamat ke surganya kalau punya iman. Kata Nabi kan, man kana iman fi qalbi mithlu dzarratin. Sekalipun iman itu seperti zarah, itu pasti bakal ke surga. Itu sedikit aja iman, itu pasti masuk surga. Apalagi iman pada apa, percaya kalau sedekah begini, percaya kalau sholat begini, percaya kepada Al-Quran, apa yang dalam Al-Quran itu begini, ya, percaya nanti ada hari yaumil akhir. Itu imannya udah luar biasa. Nah, ini itu ala hudami rabbihim wa ulaika humul, padahal semuanya itu endingnya pasti muflihun, tapi Al-Quran nggak disebut itunya. Disebutnya apa? Ulaika ala hudami rabbihim. Baru nanti kesimpulannya wa ulaika humul muflihun. Nah, sudah selesai kita belajar 1 sampai 5 ini ayat tentang orang beriman. Sudah kebiasaan Al-Quran, kalau Al-Quran sudah bercerita tentang keimanan atau orang-orang mukmin, nanti Al-Quran akan menceritakan lawannya orang mukmin, itu orang kafir, orang kufur, kafir. Kita suka bingung, kufur kafir apa bedanya sih? Iya, kufur sama kafir tuh, atau kita enak aja main-main kafir-kafir aja, ya. Atau yang salah tasrifnya itu karena nggak belajar nahu, kafaro yukafiru kafiron, wah ya, salah itu. Maksudnya kafaro yukafiru takfiron gitu. Kalau pernah ngaji tasrif ya tahu, ini karena kafaro yukafiru kafiron, itu salah. Jadi karena kafaro lain, kafaro artinya lain, gitu. Beda tasdid juga artinya bisa lain, gitu. Jadi biar tahu nanti ya, kita bahas insya Allah pada episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Robang ya. Saya nanya sebentar. Mangga. Nah, ini kalau ini apa namanya? Dia orang yang mana udah nyerobihin, termasuk nggak kalau misalnya kita juga ngerjain sholat gitu. Nah, itu gimana tuh? Iya. Di sini kan as-sholat, goib, rezeki, nah itu kalau kita nggak sholat, salah satunya nih. Gitu. Ya berarti kan nggak alahudan, berarti nggak dapat petunjuk. Iya. Salah satu ini. Iya. Jadi semuanya itu petunjuk Tuhan. Gitu. Sholat, ya infak, gitu, menginfakkan, percaya kepada itu. Iya, itu alahudan, petunjuk. Gitu. Berarti kalau kita ini, berarti kita nggak dengar salah satu petunjuk. Gitu. Nggak dengar atau nggak mau. Gitu. Ya. Karena di sini kan al-mausufuna bima dzukra, yang telah disifati apa-apa yang telah disebutkan ayat sebelumnya, ini kesimpulannya, gitu. Mereka itu semua ala huda, gitu. Jadi kita bisa sholat itu karena hidayah Allah. Kita mampu untuk sedekah itu hidayah dari Allah. Namanya hidayah ma'unah. Seperti yang kita udah bahas, Mas, ya. Ada hidayah dilalah, ada hidayah ma'unah. Nah, kalau hidayah dilalah, hidayah hanya nunjukin doang. Ini loh, ini loh, ini loh. Tapi kalau hidayah ma'unah, yang udah ditunjukin tadi, kita mau kerjain. Nah, itu namanya ala huda mir rabbih. Jadi yang bisa memberikan kekuatan, kita nih kayak ngaji di sini nih. Udah tahu informasinya, itu namanya hidayah dilalah. Bisa kemari, hidayah ma'unah. Udah Allah tolong namanya. Yang itu sebut apa? Manihtada ala huda. Apa tuh? Saya lupa tuh. Ulaika ala huda mir rabbih. Jadi mereka itu petunjuk di atas petunjuk. Jadi dua kali hidayah, namanya hidayah ma'unah. Begitu ya. Cukup.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, berikanlah kami bagian daripada rasa takut kepadamu ya Allah, sehingga terlepaslah antara kami dan maksiat kepadamu ya Allah. Allahumma la mablagha ilmina, ya Allah jangan kau batasi segala ilmu kami ya Allah. Allahumma rizukna imanan kamilan yubasyiru qulubana, ya Allah berikanlah kami keimanan yang sempurna yang dapat menggembirakan hati kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin.